Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Syukur malam hari ini kita boleh sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed ini. Saya berharap kita semua tetap terus ada dalam keadaan kuat dan tidak bimbang, sekalipun yang kita lihat mungkin hari-hari ini membuat kita takut, membuat kita khawatir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tapi kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, bukan. Kita hidup seperti apa yang katakan firman Tuhan, kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya melalui program Bible and Bed ini, saya mengajak kembali setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan, sebab sama seperti apa yang Yesus katakan, kita manusia hidup bukan dari roti saja, bukan hanya dari makanan jasmani saja, tapi dari setiap perkataan firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali ke banyak orang sehingga berkat yang sama mereka boleh terima dalam kehidupan masing-masing mereka. Kita berdoa saudara, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Apapun yang kami hadapi, kami jalani di sepanjang hari berjalan ini, kami tahu semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Setiap apapun yang kami hadapi, kami tidak pernah menghadapinya seorang diri, karena kami masih punya Tuhan yang menyertai kami. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Raja Daud ketika akan menghadapi Goliat di hadapan Saul, ketika pada saat itu Raja Saul yang masih memimpin sebagai seorang raja memanggil Daud gitu karena Daud berani banget gini, ada seorang muda yang berani sekali menghadapi Goliat, ya kan, raksasa orang Filistin. Sekalipun bangsa Israel pada takut, tapi pemuda ini berani gitu. Ternyata ketika ditanyakan, ada satu perkataan dari Daud ini saudara yang tercatat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37. Daud bilang begini kepada Saul, raja pada saat itu. Daud bilang pula, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara lihat ya, perkataan seseorang itu mencerminkan imannya. Saya ulangi sekali lagi, perkataan seseorang itu mencerminkan imannya. Kalau kita sering kali lihat, kita dengar orang ngomong, gak mungkin lah pendeta, kayaknya rumah tangga saya gak mungkin pulih, susah lah suami saya di jamaah Tuhan, aduh orangnya keras. Sebagian lagi berkata, gak mungkin lah pendeta, so istri saya udah memang dari dulunya udah keras kepala, susah di jamaah Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, perkataan kita itu selalu lahir dari iman kita. Kalau iman kita ragu, kalau iman kita goyah, maka perkataan pun perkataan yang tidak pernah membangkitkan iman gitu loh saudara. Berbeda dengan perkataan Daud ketika bertemu dengan Saul. Dia bilang, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga Tuhan yang sama yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Itu perkataan iman. Saudara, makanya dia akhirnya berani. Daud seorang yang berani menghadapi raksasa orang Filistin, Goliat ini, saudara dikasih dalam Tuhan, bukan karena dia bisa, bukan gitu loh, bukan karena dia mampu, bukan karena dia berani, no, tapi dia beriman, dia percaya. Itu sebabnya perkataan itu adalah perkataan yang memang belum tentu terjadi, kan gitu, bukan belum tentu terjadi, belum terjadi. Dia bilang, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, Tuhan yang sama yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Belum terjadi itu. Sama ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia bilang, hari ini juga, Daud bilang, hari ini juga aku akan berikan mayatmu, bangkaimu kepada burung-burung di udara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel memiliki Allah yang hidup. Itu perkataan yang belum terjadi saudara. Tapi kenapa dia berani memperkatakan seperti itu? Karena beriman. Saya simpulkan bahwa orang akan berani dalam memperkatakan sesuatu yang belum terjadi karena dia beriman. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan di malam hari ini,
perkataan kita itu mencerminkan seberapa besar iman kita. Jadi kalau kita bilang gak mungkin, gak akan bisa, gak sanggup, ya memang karena engkau belum beriman sampai situ gitu loh. Tapi ada yang bilang, oh saya percaya Tuhan sanggup, oh saya percaya Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti sembuhkan. Berarti memang engkau beriman. Kan itu sama kayak perkataan perempuan pendaraan 12 tahun ya kan. Asalku jamah jubahnya aku akan sembuh. Keberaniannya menghasilkan kesembuhan, saudara. Kenapa? Karena untuk seorang perempuan pendaraan itu gak boleh berdekatan dengan orang lain. Pada saat itu najis hukumnya. Tapi dia berani menembus orang banyak untuk memegang jubah Yesus. Bayangkan, keberanian itu hanya lahir dari iman. Hal yang sama, Abraham juga berani mempersembahkan Ishak. Karena dia beriman, dia percaya Tuhan pasti akan menyediakan domba untuk korbannya. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan. Keberanian hanya lahir ketika kita beriman, saudara. Dan iman hanya lahir dari perenungan akan firman Tuhan. Jadi kalau kita gak pernah merenungkan firman Tuhan, kita gak akan pernah punya iman. Dan kalau kita gak akan pernah punya iman, maka kita gak akan pernah berani untuk melangkah dalam kehidupan kita. Itu semua berkaitan. Ya, itu semua berkaitan. Jadi sederhananya begini, kalau hari-hari ini mungkin kita takut, hari-hari ini mungkin kita khawatir, mungkin kau sedang kurang baca firman. Atau engkau sekarang sering baca firman tapi masih khawatir, masih ragu, masih takut. Jangan-jangan kau kurang berdoa. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo melangkah, maju, bertindak penuh dengan keberanian. Keberanian hanya lahir dari iman yang kuat. Iman yang teguh. Dan iman yang teguh hanya lahir dari kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus dia dengar. Saudaraku, saya ajak setiap kita umat Tuhan malam hari ini, sebelum kita merenung, sebelum kita beristirahat, ya, kita cek diri kita. Apakah ada kekhawatiran dalam hidup kita hari-hari ini? Takut menghadapi situasi, takut menghadapi keadaan, ada kegoyangan iman dalam hati kita. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo kembali lagi. Kembali lagi renungkan firman Tuhan. Kembali lagi ingat pengalaman-pengalamanmu dengan Tuhan. Kalau kemarin Tuhan tolong kita, hari ini Tuhan pasti tolong kita. Itu perkataan yang diucapkan oleh Daud. Kalau kemarin Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, maka hari ini pun ketika aku berhadapan dengan orang Filistin itu, Tuhan yang sama yang akan melepaskan aku. Kita pun bisa berkata seperti itu karena kita percaya Tuhan Yesus tidak berubah, saudaraku. Dia yang kemarin tolong kita, dia yang sama. Dia akan tolong kita di hari ini. Dia yang sama yang akan tolong kita di hari-hari ke depan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Karena dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Berani melangkah. Karena berani hanya timbul dari iman, dan iman hanya timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini firman sudah terbentang. Tuhan, tolong kami. Jika Tuhan dapati ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kebimbangan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, dalam seluruh aspek hidup kami, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami terus mengingat apa yang pernah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kami, bagaimana Tuhan tolong dan bela hidup kami. Sehingga kami tetap terus beriman, karena kami tetap terus percaya dan kami berani menghadapi setiap situasi, berani menghadapi setiap keadaan, apapun di depan kami. Karena kami tahu Yesus Kristus Tuhan kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hamba serahkan umatmu ke dalam tangan Tuhan. Malam hari ini sebelum beristirahat, yang hari-hari ini mungkin bimbang, yang hari ini malam ini Tuhan dapati ada kebimbangan, tawaran hati, bahkan kekhawatiran. Aku berdoa dalam nama Yesus, firman yang kami dengar hari ini membuat kami kuat, membuat teguh hati dan hidup kami. Sehingga kami memiliki keberanian untuk menghadapi setiap situasi, memiliki keberanian untuk melangkah dan percaya bahwa Yesus beserta kami. Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami akan beristirahat, kami akan berbaring, kami akan tidur dengan nyenyak sebab Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.